warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi lanjutan materi sebelumnya untuk kelas 9, yaitu teks cerpen bagian kedua. Yuk kita simak materinya. Teks cerpen bagian kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran kali ini adalah 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Sebelumnya, kita harus paham dulu tentang kata menelaah. Apa yang dimaksud dengan menelaah? Menelaah yaitu mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, dan menilik. Ya. Jadi ketika kita menemui atau diberi tugas oleh guru kita teks cerpen, maka ketika kita diarahkan untuk menelaah teks cerpen tersebut, maka kita sedang mempelajari cerpen itu, kita sedang menyelidiki cerpen itu, mengkaji, memeriksa, atau menilik cerpen itu. Dengan cara apa? Kita telaah strukturnya apa saja ya. Hubungannya dengan cerpen itu apa, bagian-bagiannya itu kalian jelaskan. Tentunya sebelumnya sudah mengetahui dulu tentang struktur, tentang aspek kebahasaan teks cerpen. Baru kita baca cerpennya dan yang terakhir baru kita bisa menelaah cerpen tersebut. Nah, setelah mengetahui definisi menelaah, yuk kita pelajari struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Yuk. Struktur teks cerpen. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu bisa dikatakan sebagai pengenalan tokoh dan latar cerita. Ini bagian awal ya anak-anak dari teks cerpen. Jadi boleh kalian mengenalkan tokohnya siapa saja, karakternya ya, kemudian latar ceritanya. Di sebuah desa yang sejuk, penuh dengan kedamaian, hiduplah seorang bapak yang bernama Pak ... Misalnya seperti itu. Nah, kalian kenalkan tokohnya, kemudian karakternya, kemudian juga bisa latarnya. Itu namanya orientasi. Penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Nah, suatu ketika pada suatu hari, itu merupakan waktu kisah ya, atau ciptakan atmosfer atau visual latar yang bisa membuka cerita atau mengawali cerita. Kemudian sama juga kenalkan karakternya, serta kalian bisa mengarah pada masalah atau komplikasi dalam cerpen. Itu boleh diletakkan di orientasi. Struktur yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Biasanya anak-anak, rangkaian peristiwa ini, struktur pada rangkaian peristiwa ini paling panjang karena
di sini ya, tepatnya di bagian ini kita sedang menceritakan bagian-bagian atau alur yang paling panjang dalam cerpen. Peristiwanya yang paling panjang itu ada di rangkaian peristiwa. Apa kira-kira? Rangkaian peristiwa itu adalah sebuah kisah, ya, sebuah cerita yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Nah, di sini itu banyak kejutan ya anak-anak di rangkaian peristiwa yang kadang kita tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Bisa diletakkan di rangkaian peristiwa. Kemudian komplikasi. Komplikasi diambil dari kata konflik atau konflik, yaitu masalah ya. Nah, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Ini mulai timbul masalah dalam cerpen. Cerpen ketika tidak ada permasalahan yang terjadi, maka cerpen itu dikatakan kurang ya anak-anak, karena yang ditunggu pembaca itu adalah tentang komplikasinya, tentang konfliknya. Kemudian yang kedua juga yang paling ditunggu adalah resolusi atau penyelesaiannya. Tokoh utama mengarah ke solusi. Nah, di komplikasi ini boleh juga nanti di akhir komplikasinya juga bisa diarahkan ke solusi. Kira-kira ketika ada masalah terjadi, solusinya bagaimana? Itu bisa diletakkan di struktur komplikasi. Yang kedua ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Nah, di sini ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi ketika ada permasalahan dengan tokoh, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain dalam cerpen itu, maka orang yang diajak interaksi itu akan menimbulkan reaksi, bukan? Maka reaksi itu yang akan ditunggu oleh pembaca. Kira-kira reaksinya bagaimana ya? Nah, kemudian yang kedua, ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik, Yang ketiga, tahap perjalanan konflik dimulai dari munculnya konflik ya. Munculnya itu bagaimana awalnya, kemudian ada peningkatan konflik yang akhirnya menuju ke konflik yang puncak atau yang dinamakan dengan klimaks. Jadi, di bagian komplikasi ini penuh dengan permasalahan ya anak-anak, permasalahan, kemudian ada kejutan yang terjadi, kemudian ada reaksi tokoh, reaksinya bisa berupa fisik, berupa batin. Nah, semuanya terjadi di struktur komplikasi. Kemudian yang terakhir adalah struktur resolusi. Solusi, jadi dalam resolusi itu terdapat solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Jadi biasanya ada sebuah penyelesaian yang benar-benar menyelesaikan. Jadi ceritanya tidak boleh atau diusahakan tidak menggantung ya. Jadi di bagian resolusi ini sudah ada solusi untuk mengakhiri sebuah cerita. Yang kedua, cara pengarang mengakhiri cerita ya. Ketika cara pengarang mengakhiri cerita ini menarik, sama dengan komplikasi ya, tidak terduga oleh pembaca, yang seharusnya pembaca menduganya nanti akhirnya seperti ini, tetapi nyatanya si pengarang atau penulis tidak melakukan itu, tapi melakukan hal yang lain. Wah, itu berarti cerpennya sangat menarik ya, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika membaca. Kemudian yang ketiga ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami. Jadi sama, di komplikasi itu banyak sekali konflik, kemudian banyak sekali reaksi tokoh. Sama dengan resolusi, di bagian resolusi itu juga mengungkapkan resolusi dari berbagai konflik ya. Ada beberapa solusi, misalnya pilihan, misalnya ada beberapa konflik yang harus diselesaikan, tapi ada beberapa pilihan dari para tokoh misalnya. Itu semua diungkapkan dalam resolusi atau di bagian penyelesaian masalah atau akhir cerita. Begitu ya anak-anak? Kemudian aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, di video sebelumnya sudah Bu Fitri jelaskan tentang sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam cerita. Pengarang boleh memilih dua sudut pandang pencerita, yaitu dia mau menjadi orang pertama atau menjadi orang ketiga.
Jika si pengarang atau penulis menjadi orang pertama, maka dia menceritakan di cerpennya itu tentang dirinya sendiri. Yang penting ada dia ya, ada kata ganti yaitu saya, aku. Dia boleh mengajak orang lain dalam penceritaannya itu, tetapi tetap harus ada dia, ya. Boleh kata gantinya ditambahkan dengan kata ganti kita atau kami. Nah, itu berarti menceritakan dirinya sendiri. Kemudian, pilihan yang kedua, dia boleh menceritakan orang lain, yaitu yang dinamakan dengan sudut pandang orang ketiga. Ya, ketiga berarti dia boleh menceritakan orang lain bisa diganti dengan nama, ya, nama orang itu disebutkan, dia menceritakan siapa. Kemudian sekali supaya tidak bosan, dia boleh menggantinya dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya dengan dia, ia, nya, imbuhan belakangnya, begitu ya. Dan ketika orang yang diceritakan itu berjumlah lebih dari satu, maka dia bisa menggunakan kata ganti orang ketiga yang jamak, yaitu mereka. Jadi tinggal pilih, kalian nanti sebagai penulis cerpen, kalian memilih menjadi orang pertama atau orang ketiga dalam posisi cerpen yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini dan lampau. Nah, bumbu dalam cerpen supaya tidak monoton ya, supaya lebih menarik lagi, kalian bisa menambahkan beberapa dialog. Dialog ini akan membantu kalian menunjukkan atau membuat roh dalam cerpen itu supaya lebih hidup. Kemudian yang kedua bisa menunjukkan waktu kini dan waktu lampau. Ketika berbicara itu kan tahu anak-anak pada dialog itu. Ya, kita sedang orang itu di dalam cerpen itu sedang berbicara waktu sekarang atau waktu kemarin atau waktu sudah lama sekali beberapa tahun yang lalu. Maka di situ akan dijelaskan ya. Menurut perkataan ibu beberapa minggu yang lalu misalnya, itu menunjukkan waktu lampau. Kalau langsung berarti langsung dikatakan, berarti pada saat ini mengatakannya. Kalian bisa mengidentifikasi jadinya ya. Kalian bisa dalam aspek kebahasaan yang kedua bisa memasukkan beberapa dialog agar lebih menarik dan hidup cerpennya. Yang kedua, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus, misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibandingkan dengan pohon. Nah, pohon itu kan sudah biasa ya, padahal beberapa pohon yang besar yang sering hadir dalam teks cerpen itu adalah beringin dan terembesi. Kalian bisa menggantinya dengan itu ya, untuk variasi saja atau pilihan kata. Padahal sebenarnya artinya juga pohon gitu. Kemudian yang keempat, uraian deskriptif yang rinci. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu memiliki kata kunci yaitu menggambarkan atau melukiskan sebuah teks. Jadi sama di dalam cerpen itu kita juga butuh deskriptif ya, atau sifat untuk menggambarkan atau melukiskan cerita. Ya, uraian deskriptifnya harus secara rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar dan karakter. Misalnya ya, jadi deskripsinya ini khusus menggambarkan pengalaman seseorang ya. Kemudian latarnya, karakternya bagaimana, itu semua digambarkan secara detail, secara rinci dalam teks cerpen ya. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya dan lain-lain ya. Seperti apa juga karakternya, seperti apa juga pengalaman-pengalaman yang sudah dia dapatkan. Ceritakan semuanya, deskripsikan semuanya dalam teks cerpen yang kalian buat. Itu ya. Nah, silakan membuat teks cerpen dengan hati yang riang, gembira, tenang ya, ikhlas gitu ya. Kemudian yang kelima, kalian juga bisa menambahkan majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Jadi bahasanya bisa anak-anak kalian gaya-gayakan supaya lebih indah, supaya lebih menarik, supaya pembaca bisa membaca terus kelanjutan cerpen kita. Dan ini juga bisa mempengaruhi gaya penulisan kita dalam cerpen kalau kita sering menggunakan majas. Oh, gaya ceritanya si A itu menarik karena dia sering membubuhkan ya, menambahkan majas dalam ceritanya. Kira-kira majas apa lagi ya yang dia bubuhkan atau yang dia
tambahkan dalam teks cerpennya. Nah, itu akan ditunggu-tunggu sekali. Jadi tidak monoton ceritanya, tidak monoton bahasa yang disampaikan dalam teks cerpen. Bahasa yang bisa disampaikan tentunya ini hanya mewakili, kalian bisa menggunakan majas-majas yang lain ya. Simile yaitu perbandingan langsung. Ini majas perbandingan ya anak-anak, kebetulan yang disampaikan. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Nah, intinya simile itu adalah majas perumpamaan ya anak-anak, perbandingan tapi dia perumpamaan. Jadi kalian bisa nanti menemukan kata-kata bagaikan, bagai, bak, laksana, ya, seperti. Itu semua dinamakan majas simile. Kalau di sini dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambal menjerit sejadi-jadinya. Maaf, dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Jadi di sini ada kata bagai, maka bisa dimasukkan dalam majas perumpamaan yaitu majas simile. Kemudian yang kedua adalah majas metafora. Ini juga perbandingan anak-anak, perbandingannya tidak langsung atau tersembunyi ya. Contoh, si jago merah melahap seluruh perkampungan saat terjadi tragedi itu. Nah, si jago merah ini perbandingan secara tidak langsungnya adalah apa? Ya, api. Si jago merah ketika api membakar, ketika api bertemu dengan benda yang mudah terbakar, maka dia dengan lahapnya akan menghabiskan semua bagian dari yang mudah terbakar itu. Makanya dinamakan si jago merah. Jago itu kan berarti cepat gitu ya, cepat, beringas, kemudian merugikan. Jadi merah itu juga identik dengan warna yang marah dan lain sebagainya. Jadi ini perbandingannya secara tidak langsung, si jago merah yaitu api. Kemudian yang kedua, dia memiliki hati batu ya. Secara tidak langsung juga perbandingannya, tidak mungkin di dalam hatinya itu ada sebuah batu ya anak-anak. Ini hanyalah sebuah majas atau gaya bahasa untuk memperindah. Hati batu itu maksudnya dia keras kepala, mempunyai pendirian atau prinsip yang tidak bisa digoyahkan, atau hatinya keras sekali sehingga orang lain tidak bisa memberikan saran dan lain sebagainya. Begitu, itu namanya hati batu. Kemudian yang ketiga adalah majas personifikasi. Kalau ini saya yakin sudah sering terdengar dalam pembelajaran dari kelas 7 dan kelas 8 ya. Personifikasi ini adalah benda mati yang dianggap seolah-olah seperti manusia atau seperti makhluk hidup ya. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Awan ini adalah benda mati ya anak-anak dalam bahasa Indonesia. Mengapa dia bisa tertatih-tatih, jalannya tergopoh-gopoh, bahkan dia hampir pingsan. Nah, itu semua adalah harusnya identiknya dengan manusia, bukan awan. Ya, awan kok bisa tertatih-tatih? Maka itu yang dinamakan benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contoh yang kedua, kerikil di jalan tampak pucat sedih. Nah, kerikil itu adalah benda mati. Mengapa dia bisa berwajah pucat? Ya, wajahnya putih pasi begitu ya. Kemudian sedih. Nah, maka sama, ini benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Itu adalah majas personifikasi. Ya, gitu ya anak-anak, mudah bukan? Kemudian yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Misalnya, pernahkah kalian tinggal di rumah apung di sungai? Nah, itu sebenarnya tidak perlu dijawab dalam penulisan cerpen, maka pembaca pun juga tidak bisa menjawab. Nah, itu namanya dengan penggunaan pernyataan retoris ya. Retoris adalah pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Tentu kita tahu bahwa pertanyaan penulis dalam cerpen tidak perlu dijawab oleh pembaca, tapi boleh untuk menyapa pembaca supaya kita lebih akrab dengan pembaca, supaya pembaca itu merasakan bahwa oh, si penulis ini juga bisa akrab ya dengan kita melalui tulisannya. Nah, sapa dia meskipun tidak perlu jawaban, tidak apa-apa. Itu namanya pernyataan retoris ya. Materi yang kedua yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen. Nah, ini kita mulai membuat ya anak-anak.
silakan berpikir dulu. Kemudian bukan berpikir ya, mencari ide. Kemudian kalian boleh menulis ya. Ketika kalian ingat di tengah jalan menulis, kemudian di dalam kelas saat makan, silakan cepat-cepat untuk menuliskan ide kalian. Ini artinya saking semangatnya sampai pensilnya besar ya. Coba jangan pernah takut gagal dalam menulis. Coba anak-anak. Hal-hal yang akan membantu kamu untuk bisa menulis cerpen. Pertama, belajar dengan membaca cerpen-cerpen orang lain. Silakan kalian membaca banyak sekali pilihan cerpen orang lain ya. Silakan kalian baca beberapa cerpen dengan tema yang berbeda, dengan judul yang berbeda sebanyak-banyaknya sehingga kalian menemui gambaran ketika menuliskan cerpen. Oh, cerpennya seperti ini, gayanya seperti ini, aku ingin membuat gaya yang lain. Itu namanya penulisan dengan gaya bahasa sendiri, itu lebih bagus ya. Dengan gaya penulisan sendiri, dengan gaya penulisan sendiri itu akan lebih bagus. Berarti ketika kalian menulis cerpen beberapa kali, kalian punya karakter. Oh, cerpennya si A itu seperti ini ya, dia mudah dipahami, dia menggunakan beberapa majas, dia juga menggunakan latar yang dia itu menarik sekali untuk ditunggu-tunggu, misalnya seperti itu. Karakternya juga, pemasukan karakternya juga baik juga, cocok dengan namanya, misalnya seperti itu. Belajar membaca cerpen-cerpen orang lain. Kemudian yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa kamu mampu menulis cerpen. Tanamkan dulu dalam diri kalian itu. Kalian harus yakin bahwa aku pasti bisa menulis cerpen. Belajar, cari tahu cerpen itu bagaimana, baca cerpennya orang lain, tanya kepada guru, tanya kepada orang yang lebih tua mungkin ya, yang bisa menjelaskan tentang cerpen, tanya pengalamannya. Itu namanya tanamkan keyakinan bahwa kamu mampu menulis. Kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Itu ya. Tulis saja ide kamu, tulis saja anak-anak ketika kalian menemukan ide ya, seperti yang sudah Bu Fitri katakan sebelumnya. Ketika kalian di jalan, ketika kalian sedang belajar, ketika kalian sedang makan ya, ketika kalian sedang menonton, terus ada ide yang terlintas untuk melanjutkan cerpen, maka tulis saja ya, kemudian nanti bagian-bagian yang nanti kalian tulis itu kalian bisa gabungkan nantinya menjadi cerpen yang menarik, karena ide itu bisa keluar kapan saja dan di mana saja. Jadi prinsip untuk bisa menulis cerpen adalah yang pertama, tulis sekarang, jangan takut gagal, dan yang ketiga, jangan menyerah ya, tetap berusaha dan semangat. Coba ya, jangan pernah takut gagal dalam menulis, semangat. Kemudian langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menulis cerpen bagi pemula adalah sebagai berikut. Pertama, mencari gagasan. Cari ide dulu ya, kira-kira saya mau menulis apa, berpikir sedikit gitu ya. Ide yang menarik kira-kira apa ya, yang sedang hits atau di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini yang hits apa? Cerpen remaja. Tulis cerpen remaja, cari ide tentang cerpen remaja. Oh, yang hits sekarang itu cerpen keluarga. Oh, yang hits sekarang itu cerpen percintaan. Boleh, silakan tulis ide kalian. Cari ide itu sebanyak-banyaknya. Kemudian pilih salah satu yang paling menarik di antara yang menarik, begitu ya. Gagasan atau ide cerita adalah hal pertama yang harus dimiliki penulis. Ide ini biasanya tidak muncul begitu saja, anak-anak. Harus dicari, harus mencari inspirasi. Penulis-penulis ternama selalu mendapatkan ide mereka ketika atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari kalian itu tentu atau sangat bisa ditemukan ide di dalamnya. Silakan cari. Kemudian yang kedua, percaya dengan gaya bahasa sendiri. Yang sudah Bu Fitri katakan sebelumnya ya, kalian itu dalam menulis cerpen punya gaya bahasa sendiri. Tolong dibuat sesuai dengan karakter atau kekhasan kalian. Ide yang sudah kamu peroleh dapat segera kamu tuliskan. Hal terpenting untuk kamu ingat adalah jangan merasa malu, takut, atau enggan menuliskan idemu. Jangan malas ya ketika ingat, silakan langsung tulis di kertas.
Tulislah idemu apa adanya menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Jangan muluk-muluk dulu ya kalau ingat idenya. Tulis saja pokoknya sesuai dengan bahasa yang kalian bisa pada saat itu. Yang ketiga, mengawali cerita. Biasanya pembaca akan menilai sebuah cerpen dari paragraf awalnya. Biasanya seperti itu anak-anak memang. Kalau awalnya menarik, dia akan tertarik membaca peristiwa rangkaian peristiwanya. Dia tertarik akan membaca konfliknya dan resolusinya. Jadi awal cerita buatlah yang semenarik mungkin. Pembaca memutuskan akan membaca cerpen atau tidak ya bergantung pada paragraf awalnya loh. Ya, kalau paragraf awalnya menarik ya dia lanjut. Kalau sudah di awal tidak menarik, maka kemungkinan besar dia tidak mau atau melanjutkan membacanya. Jadi, paragraf ini harus dibuat semenarik mungkin. Yang keempat, memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Nah, tentu yang peristiwa kunci ini kalian kumpulkan dulu ya. Kemudian kalian kembangkan, padu-padankan, memadukan peristiwa-peristiwa itu menjadi cerita yang menarik. Setelah selesai membuka cerita, ya di awal maksudnya, membuka cerita itu mengawali cerita, lanjutkanlah menulis secara mengalir. Tulis saja apa yang ada dalam pikiran kalian. Buatlah paragraf demi paragraf dengan mencurahkan seluruh perasaan dan pikiran kalian. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya, itu urusan belakangan ya. Tulis saja semuanya dengan gayamu sendiri tanpa ragu. Jadi tidak perlu ragu, tulis saja ya. Hasilnya bagaimana itu urusan belakangan, nanti bisa diperbaiki. Atau ya atau itu memang hasil karya kalian, jadi hargai diri kalian sendiri. Kalian sudah bisa menulis cerpen. Kemudian yang kelima, menentukan ending atau penutup. Tuliskan endingmu semenarik mungkin. Tidak kalah dengan awal cerita, ending itu juga harus ditulis semenarik mungkin ya anak-anak. Apalagi kalau kalian menulisnya di luar dugaan pembaca atau di luar ekspektasi pembaca, maka itu akan lebih menarik lagi dan lebih menantang pembaca. Buatlah pembaca merenung dan berintrospeksi. Biasanya kalian kalau bisa menyentuh hatinya, menyentuh perasaannya, maka itu akan menjadi cerpen favorit untuk para pembaca. Cara paling mudah adalah dengan menulis ending mengejutkan, ya, mengejutkan, ada kejutan di situ endingnya yang tidak terduga. Artinya pembaca sama sekali tidak mengira bahwa cerpenmu akan berakhir seperti ini. Wah, itu menarik sekali cerpennya ya anak-anak. Silakan kalian menulis yang seperti itu sebisa mungkin. Begitu. Kemudian yang keenam, mengendapkan cerpen. Ketika selesai menulis ya, kalian jangan langsung untuk menyunting atau merevisi. Kalian tunggu beberapa saat dulu, kalian bisa beristirahat dulu ya, melakukan aktivitas lain, santai-santai dulu. Kamu jangan buru-buru menunjukkannya kepada orang lain, bersabarlah, tunggulah beberapa hari, kemudian bacalah lagi cerpen karyamu. Setelah beberapa waktu, pikiran kamu sudah tersegarkan kembali. Jadi kamu dapat menilai cerpenmu sendiri dengan lebih objektif ya. Jadi ketika perasaannya itu tenang, ketika ada jeda waktu saat selesai menulis cerpen kemudian menyuntingnya, itu akan lebih bagus ya anak, karena penilaiannya itu akan lebih objektif, lebih bisa dipercaya, bisa valid gitu ya. Jadi tidak langsung, karena kalau langsung itu nanti jadinya terburu-buru dan akan merevisi lagi, dan biasanya akan timbul ketidakpercayaan diri. Maka berilah jeda, berilah waktu untuk diri kalian agar bisa menyegarkan pikiran, kemudian menyunting atau merevisi cerpen yang kalian buat. Yang ketujuh, menyunting cerpen yang diendapkan. Nah, ini tadi ya. Setelah diendapkan, didiamkan dulu beberapa hari, bacalah cerpen kamu dan temukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Anggaplah kamu sedang membaca cerpen atau karya orang lain sehingga kamu lebih objektif ya. Periksalah hal-hal teknis seperti PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya, contohnya tanda bacanya, keterhubungan kalimat, kohesi dan koherensinya. Jangan lupa periksa juga hal-hal non teknis ya, seperti kelogisan alur cerita, dia masuk akal atau tidak anak-anak. Ketika dia tidak sambung ya
berarti kita harus memperbaiki cerita itu. Kalau bisa alur cerita, kemudian setelah selesai yakinlah dirimu bahwa cerpen kamu sudah matang, ya, sudah matang dan siap dibaca orang lain. Jadi begitulah menyunting cerpen yang diendapkan. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berhenti menulis ketika cerpen 1 sudah jadi, pelajarannya sudah selesai, dikumpulkan. Kalian timbulkan sikap atau sifat ketagihan ya dalam menulis. Siapa tahu nanti ketika dewasa kalian menjadi penulis cerpen yang handal. Jangan berhenti menulis. Menulis adalah sebuah perjalanan, demikian kata pepatah. Artinya kita tak boleh berpuas diri ketika berhasil menulis satu cerpen. Kita juga tak boleh merasa sudah hebat ketika ada yang mengatakan cerpen kita bagus. Kemampuan menulis itu tidak ada batasnya. Jadi harus terus menulis dan belajar agar kualitas karya kita semakin meningkat. Ketika kita sering menulis, maka tulisan kita itu akan terasah, akan belajar lagi kita untuk menyunting, untuk merevisi atau memperbaiki. Maka di saat itulah proses kalian untuk menjadi penulis yang hebat, penulis yang kualitas karyanya semakin hari semakin meningkat dan semakin bagus. Gitu ya anak-anak, tetap semangat dalam menulis cerpen. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah membangun karakter tokoh ya dalam cerpen. Karakternya bisa kalian buat sendiri. Nah, untuk membangunnya ada banyak cara yang bisa digunakan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, melalui ucapan-ucapan tokoh. Ucapan si tokoh menggambarkan karakternya loh, ya. Orang yang sopan tentu berbeda cara bicaranya dengan orang yang bengal, beda. Jadi jangan dicampur adukan, harus konsisten dengan karakter yang sudah kalian buat, ya, kecuali ada beberapa konflik yang sehingga menjadikan dia itu berubah sifatnya. Tapi tentu kan ada alasannya. Nah, orang yang pemarah tentu berbeda bicaranya dengan orang yang penyabar, demikian seterusnya. Buat sesuai dengan karakter yang sudah kalian masukkan. Ceritanya juga sekalian sesuaikan, sikapnya dia juga kalian sesuaikan dengan karakter yang dia miliki, yang sudah kalian tanamkan dalam karakter tiap tokohnya. Yang kedua, karakter juga bisa terlihat dari melalui pemberian nama. Dalam dunia fiksi atau kalau dalam dunia sehari-hari seperti kita, tentu kadang nama itu ada beberapa yang bertolak belakang dengan sifatnya atau karakternya dia. Tidak masalah ya, tapi diusahakan kalau dalam dunia fiksi kita bisa memberikan nama-nama tertentu untuk memberikan kesan karakter yang berbeda-beda. Misalnya nama Dewi itu cenderung kalau dalam fiksi cenderung berkesan anggun dan keibuan. Nama Susan cenderung berkesan centil dan genit. Nama Abdullah berkesan orang yang beragama Islam dan lain-lain. Jadi sesuaikan dengan namanya. Anak-anak usahakan di dunia fiksi ini usahakan sesuai dengan karakternya. Ya, karakternya itu yang cocok. Untuk nama ini tuh cocoknya karakternya seperti ini. Atau cari karakternya dulu baru kalian cari nama. Jadi tolong dalam dunia fiksi ini berilah nama yang sesuai atau cocok dengan karakternya. Begitu. Yang ketiga, melalui deskripsi yang disampaikan oleh penulis. Ini berarti disampaikan langsung ya oleh penulis karakternya. Ini adalah cara yang umum dan mudah. Contohnya, Rina adalah gadis yang amat penyabar. Dia selalu memulai ucapannya dengan senyuman. Nah, ini sudah terlihat berarti. Ini yang dimaksud dengan menyampaikan atau melalui deskripsi yang disampaikan oleh penulis secara langsung, sudah terlihat karakternya. Yang keempat, melalui pendapat tokoh-tokoh lain dalam karya. Tokoh-tokoh lain dalam karya itu berinteraksi dengan tokoh utama ya, misalnya ternyata itu juga bisa mengidentifikasi, juga bisa mengenal apa ya kira-kira karakter tokoh dalam tokoh aku atau tokoh utama atau tokoh dia sendiri, tokoh yang berinteraksi dengan tokoh aku. Pendeskripsian sifat atau karakter tokoh tidak hanya disampaikan dalam narasi penulis, tetapi juga dialog antar tokoh. Contohnya, Joko itu pelit banget deh. Masa udah ketahuan di dompetnya banyak duit,
dia ngaku lagi bokep. Nah, itu secara tidak langsung mendapat tokoh lain yang bisa ya melahirkan, atau kita bisa tahu oh karakter tokoh utamanya seperti ini, ternyata pelit. Nah, jadi karakter bisa juga diketahui melalui pendapat tokoh-tokoh lain dalam karya. Kelima, melalui sikap atau reaksi si tokoh terhadap kejadian tertentu. Nah, sikap-sikap dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa dalam cerpen itu ternyata juga bisa kita bisa mengetahui atau menentukan, mengidentifikasi karakter dalam tokoh itu. Sebuah contoh, ketika seorang anak memecahkan piring, apa yang dilakukan oleh ibunya, ya kita merumuskan apakah ibunya itu pemarah atau penyabar, bergantung. Ketika anak sedang memecahkan piring, kemudian karakter yang kita masukkan oleh si ibu, maksudnya dalam si ibu ini apa? Kalau kita memasukkan ibu ini pemarah, berarti tulis kalimat-kalimat dalam cerpen itu yang menggambarkan sifat ibu ini pemarah ketika anaknya memecahkan piring. Sebaliknya, ketika kita memberikan karakter pada si ibu ini penyabar, ya, baik hati, lapang dada, maka ceritakan dalam cerpen itu karakter tersebut, ya. Jadi harus konsisten. Jika yang diceritakan seorang ibu yang penyabar atau penuh pengertian, tentu tidak akan membuat kalimat yang menceritakan bahwa ibu sedang marah besar lalu memaki-maki anaknya. Berarti itu salah ya anak-anak. Jadi tulis sesuai dengan karakternya. Karakter, nama, karakter, kemudian cerpen yang ditulis atau kalimat-kalimat cerpen yang ditulis itu harus sesuai. Jadi jangan bertolak belakang. Itu salah namanya ya. Jangan sekali-sekali merusak karakter tokoh dengan hal-hal yang kontradiktif atau berlawanan. Jadi sesuaikan ya anak-anak, harus konsisten, harus ingat. Oh, pertama tadi ibunya penyabar, yang terakhir tadi jangan dibuat pemarah, artinya tidak sesuai. Seperti itu maksudnya. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri tentang teks cerpen bagian kedua. Demikian materi teks cerpen bagian yang kedua untuk kelas 9. Teks ini atau materi ini bisa kalian jadikan bekal untuk persiapan penilaian harian. Untuk video sebelumnya, kalian bisa melihatnya pada video sebelum ini ya anak-anak. Ada teks cerpen 1 dan ini adalah teks cerpen yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri tentang teks cerpen. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.